Hey, udah tahun 2025 kok film horor masih merajalela di bioskop ya? Pasti kalian pernah mikir, kenapa masyarakat kita Indonesia ini sebagian besar suka banget dengan film genre horor? Nggak ada mati-matinya, seolah-olah memang genre ini genre abadi, overpower, dan ini agak membuat gue resah ya, karena memang ini akhirnya merusak ekosistem dari genre perfilman di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan film-film genre lain itu menurun gitu. Untuk awal-awal ketika KKN Desa Penari itu muncul dapat 10 juta penonton lebih dan menjadi film horor yang hampir menyanyi Avengers Endgame, film Hollywood dengan budget yang lebih gede gitu ya. Lanjut lagi ada Pengabdi Setan Komunian yang dapat penonton 6 juta. Kemudian juga akhirnya ada ide-ide terbaru ke pengemasan komedi horor di film agak lain, itu udah dapat juga 9 juta. Intinya horor ini masih merajalela gitu. Tapi lambat laun gue lihat ya di bioskop-bioskop Indonesia yang tadinya film-film horornya lumayan berkualitas dari segi marketing, dari segi kualitas mereka, akhirnya turun, makin banyak film-film horor yang kualitasnya sampah, kualitasnya bangsat, yang akhirnya membuat genre-genre lain ini nggak ketiban rezeki dari bioskop gitu. Dan kita akan bahas sepanjang video ini terkait dengan fenomena kenapa kok orang Indonesia ini hobi banget dengan film horor yang akhirnya membuat kita kurang sehat dan nggak banyak pilihan gitu. Siapa yang salah? Apakah pemerintah? Apakah investor? Apakah produser? Apakah sutradara? Apakah penontonnya? Balik lagi sebenarnya ketika suatu karya disajikan, dijejali, ada yang nonton, banyak yang nonton, maka algoritmanya itu akan bikin bahwa banyak orang bakal ikut-ikutan. Nggak cuma di perfilman, bahkan bagian kecil kayak di YouTube inilah. Misalnya kita bahas film ini rame, nanti bakal banyak orang juga bahas film ini semua gitu. Dan di semua lini bisnis kurang lebih seperti itu. Contohnya ada yang jualan cilor misalnya. Cilor di gang ini laris. Akhirnya orang di gang, setiap gang itu bakal ada yang jualan cilor juga karena pengen dapet kuah-kuah dan juga sisa-sisa dari rezeki itu, termasuk juga dengan film horor gitu. Nah, yang banyak ditanyakan sekarang adalah kenapa orang-orang Indonesia ini kebanyakan suka dengan genre horor meskipun memang cerita-ceritanya mudah ditebak dan bahkan kualitasnya makin menurun. Gue perhatikan ya statistiknya dari KKN Desa Penari lah, mungkin yang dari pendapatan 10 juta itu kan, itu kualitasnya gue akui juga cukup menarik gitu, meskipun nggak yang wah-wah banget kalau kita bandingkan dengan genre lain ya. Cukup menarik karena apa? Karena memang marketingnya udah dibuild dari thread di X ya, di Twitter pada kala itu dibikin hype-nya naik, di embel-embel kisah nyata bla 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 kayak gitu, gua nggak tahu ya di belakang layar, akhirnya naik, diangkat jadi film, pecah. Akhirnya muncul lagi kayak Pengabdi Setan dengan Junko Anwar itu, kemudian juga muncul lagi film-film horor lainnya yang juga pengen ngikutin langkah dari KKN Desa Penari, termasuk juga dengan langkah kayak deleted scene, uncut, bla 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 kayak gitu, gimmick-gimmick kayak gitulah untuk meraup cuan kayak gitu. Dan lambat laun gimmick-gimmick ini ditiru dan membuat kita yang movie enthusiast ini kayak jenuh. Marketnya di situ-situ aja, yang akhirnya membuat investor, produser, sutradara, dan penonton ya kayak gitu aja, nggak ada kreativitas tertentu yang membuat kita ya kayak gini aja nih. Padahal kalau kalian perhatikan dengan jeli, bahwa akhir-akhir dari film horor itu ya gitu-gitu aja. Kiainya menang, orang baik menang, ininya mati kayak gitu. Dan orang yang berbuat buruk tiba-tiba dapet jahat gitu. Terlalu klise menurut gue gitu. Tapi kenapa terlalu mudah digemari? Ada beberapa alasan sebenarnya, tapi yang paling utama menurut gue adalah genre horor ini terlalu dekat dengan masyarakat kita Indonesia, kulturnya itu terlalu dekat. Karena memang dari kecil nih kita udah takut-takutin, jangan keluar maghrib, nanti ada kuntilanak gitu. Dan akhirnya dibikin film kuntilanak. Dan akhirnya kita merasa, kayak gini gitu. Karena memang dari orang tua sendiri tuh sebenarnya kan jangan keluar maghrib, nanti ada kuntilanak, dan nggak dijelasin penjabarnya. Kenapa nih kuntilanak keluar dari maghrib? Kenapa kok bisa ada kuntilanak? Nggak dijabarin secara jelas gitu. Jadi ketika ada orang bikin film kuntilanak, kita pengen tahu jawabannya. Asal usul si kuntilanak ini dari mana gitu. Itu salah satu trigger ya kenapa orang suka dengan horor gitu. Kemudian juga kulturnya, memang kita masyarakat sering banget diceritain sama kakek kita, nenek kita tentang alam-alam goib lah gitu. Meskipun memang secara keilmuan gitu untuk kita berpendidikan gitu kayak
banyak banget hal-hal yang sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi lagi-lagi asik aja gitu. Dan sebenarnya gue nggak ada masalah dengan film horor. Bahkan kalau film horornya berkualitas, gue pasti nonton kayak Conjuring, mungkin kayak karya-karya dari Joko Anwar, kemudian juga ada KKN Desa Penari. Oke, nggak terlalu jelek-jelek banget gitu. Tapi ketika ini konsepnya dibuat terlalu di milking banyak, itu yang bikin gue resah gitu. Dan gue pengen sih semuanya stop ya. Akhirnya gue pengen pemerintah ikut andil untuk menata ini semua gitu. Dan bahkan gue berharap bahwa sebenarnya pihak bioskop juga harus punya aturan yang lebih memilih untuk membatasi genre-genre horor ini di bioskop mereka, karena memang ya lagi-lagi ya semua lini ini, baik pembuat film, baik penikmat film ataupun yang menyajikan film kayak SS1 ataupun CGV, itu juga sebenarnya ada andil tersendiri. Rantai makanannya tuh jelas, mereka tuh harus punya regulasi, ini dibatasin ya, ini dibatasin ya. Gua nggak tahu sekarang apa mereka sudah punya regulasi itu, tapi gue harap banget bahwa di bioskop tuh harus banyak dong genrenya gitu. Tapi sebelum nyampe ke inti dari penjualan salesnya di teater, balik lagi sebenarnya sebelum dibikinnya film ini harus ada investor yang bijak sih menurut gue, yang pengen mendanai film-film selain genre horor, sehingga genre horor ini nggak terlalu mendominasi dan membuat kita jenuh gitu. Bahkan sampai titik ini di tahun 2025 ada banyak banget orang-orang yang jenuh dengan genre horor yang gitu-gitu aja. Dan kalau kalian perhatikan statistiknya, itu jumlah penonton dari film horor tuh menipis ya, makin hari makin menipis. Kalian perhatikan aja di bioskop. Bahkan untuk di tanggal berapa ya, tanggal 26 Januari itu ada film judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu. Itu lumayan keren dan banyak banget yang nonton film genre tersebut, padahal itu cuman genre drama biasa gitu dibandingkan dengan film horor yang sedang tayang sekarang. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya yang suka horor tuh bukan cuman SDM rendah, karena memang banyak banget yang bilang bahwa orang yang suka horor tuh SDM rendah, orang menengah ke bawah kayak gitu. Ada bener, ada enggaknya. Tapi di sini masyarakat udah mulai pintar bro. Selain mereka juga sering liatin reviewer, udah bisa nih menilai lightingnya, setupnya, sinematografi. Gue senang tuh, dulu tuh nggak ada tuh kayak gitu. Tapi sekarang pilihan penonton akhirnya mulai beragam ketika datang kayak drama-drama sekelas kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan dan bla bla, masih banyak kan kayak jatuh cinta seperti di film-film. Bahkan masyarakat yang mungkin yang awalnya nggak ngerti ketika nonton film ini, oh gini, menariknya kayak gini. Karena asiknya ketika kalian sebelum nonton atau sudah nonton balik ke YouTube atau kemanapun ngeliat orang diskusi, kalian ngerti dong, wah asiknya di sini ternyata bahas film ya. Akhirnya kita juga sebenarnya para reviewer itu juga punya andil untuk bukan mengedukasi ya, menginfluence orang-orang untuk nonton jangan terlalu banyak nonton horor gitu, karena ya masih banyak genre-genre lain gitu. Tapi pada kenyataannya memang ketika gimmick horor itu berhasil dibikin, yang membuat gimmick-gimmick dari film-film drama itu kurang diminati. Salah satu faktor juga orang suka dengan film horor menurut gue adalah selain memang kulturnya kita dekat, film horor ini menyajikan suatu rasa yang nggak dimiliki sama film-film lain, karena kayak deg-degan, seremnya gitu. Dan yang paling banyak juga menentukan banyak punya penjualan menurut gue adalah orang nonton horor itu nggak cuman sendiri. Siapa nih yang berani nonton film horor sendirian? Kebanyakan orang mereka ngajak teman, ngajak istri, ngajak pacar. Jadi 2 orang, 10 orang gitu, seru ketika mereka merasakan adrenalin nonton horor itu seru banget gitu. Nah itu salah satu faktor kenapa penjualan dari film horor itu banyak, ya gara-gara itu gitu. Dengan modal yang sedikit banget dibandingkan film action dan superhero mungkin, tapi mendapatkan cuan lebih banyak dibandingkan film-film action yang ada di Indonesia. Dan alhasil investor yang mikirnya memang keuntungan akhirnya memilih mending film horor aja gitu. Tapi dalam faktanya pada sekarang itu orang udah mulai jenuh gitu. Jadi menurut gue kalian harus juga memperhatikan genre lain, jangan cuman horor. Stop, muak gitu, muak dengan film-film horor ini. Setidaknya ya sebulan 1 atau 2 film horor aja is oke lah. Tapi ini kalau udah sampai 10, 5 gitu, apa yang bisa ditonton? Ujung-ujungnya juga explore pocong. Bahkan nggak sedikit film-film horor ya, karena yang terlalu pengen cepet cuan, akhirnya bikin cerita yang mungkin sebulan jadi, 2 bulan jadi, gara-gara dikejar setoran, ujung-ujungnya ini udah mulai eksploitasi agama lah, inilah, masih banyak banget hal-hal yang menurut gue dampaknya jelek, gara-gara memang terlalu banyak nih sutradara yang FOMO. Bahkan
kayaknya ya ada beberapa sutradara dan juga produser dan juga tim yang setahun tuh udah dikasih berapa judul film horor yang mereka harus bikin, yang itu membuat mereka kejar tayang, dan itu nggak sehat menurut gua gitu. Jadi siapa yang diuntungkan di sini? Pertama ya investor, kemudian juga orang-orang terlibat yang cuan-cuannya di sini. Tapi yang dirugikan menurut gua adalah ekosistem dari perfilman itu. Dan kalau mau memulai memberantas semua ini, menurut gue ya mulainya dari kita sebagai penonton gitu. Dan kita lebih aware bahwa ada genre lain selain film horor yang nggak gitu-gitu aja. Banyak banget film horor yang sekedar make up bagus, jump scare, tapi apa esensinya apa? Balik lagi ke sebab muasal kenapa horor ini laris. Yang pertama karena kultur tadi, yang kedua karena memang investornya ya gila untung, gila duit gitu ya. Kemudian juga menurut gue yang ketiga itu ya karena sensasi adrenalinnya dapet. Kemudian juga sekarang juga kurang lebih memang ada beberapa film horor yang kualitasnya makin meningkat sehingga orang penasaran. Yang selanjutnya itu menurut gue adalah gimmick marketing mereka keren. Dimana di sini kan gampang banget bikin gimmick-gimmick bahwa entah itu di syuting ketika mereka syuting kesurupan, mereka syuting di hutan yang bener-bener real nyata itu ditinggal oleh penduduk desa, nggak ada orang, mereka syuting di sana, mereka juga gimmick-gimmick gimana. Pokoknya kalau membicarakan soal hantu itu udah sajian utama kalau kita ngumpul sama temen-temen gitu ya. Paling nggak jam 12 malam tuh pasti kita ngobrolin hantu kan. Jam-jam 3 itu ngobrolin alien gitu. Jam 4 menjelang subuh udah mulai ngomongin kematian, agama, akhirnya sholat subuh. Biasanya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya enak-enak aja, tapi gue muak aja karena memang terlalu banyak film horor gitu. Dan menurut gue untuk memberantas ini ya dari pemerintah. Dari kan sekarang kan udah ada kementerian yang menanggulangi soal perfilman, budaya, bahkan ada yang mau bikin film bioskop-bioskop di daerah itu oke. Tapi juga dari pemerintah, kementerian, lembaga sensor juga harus ikut andil dong mengatur ini semua. Jangan cuman horor gitu. Dan juga yang terpenting adalah pemerintah baik swasta juga ikut andil untuk mengajak para investor dan juga produser bikin film jangan yang horor melulu sehingga kita punya pilihan, masyarakat itu punya pilihan. Kalau kayak gini kita nggak ada pilihan selain nonton film horor gitu, dan akhirnya dijejali otaknya ya cuman hantu-hantu doang gitu. Susah gitu. Diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak termasuk dari produser, distributor, bioskop, dan juga penonton dengan mendisverifikasi pilihan genre, memperbanyak film non-horor yang berkualitas juga tentunya, kemudian juga memberikan ruang bagi beberapa film-film indie, karena banyak banget film-film genre yang terlahir itu, yang seger itu berasal dari film-film indie yang independen. Jadi ini berikan ruang untuk mereka gitu. Salah satunya gue cukup suka tuh di era-era tahun 2023, 2024. Kayak misalnya kayak Bayu Skak bikin film dengan nuansa-nuansa bahasa-bahasa Jawa. Itu kan akhirnya sekarang melahirkan film-film yang dengan full bahasa daerah. Ada bahasa Timur, ada bahasa Jawa. Jadi orang udah mulai ada nih genre-genre lain. Itu menurut gue positif gitu. Tapi lagi-lagi kalau mereka terlalu banyak bikin film dengan genre full bahasa Jawa semua, orang jenuh juga dong. Tapi harus ada kolaborasi dari sini gitu. Kemudian juga dari pihak OTT, dari aplikasi, itu juga harus menyaring nih ya, mana nih film-film berkualitas masukin ke mereka sehingga penonton juga punya pilihan. Intinya adalah kita harus punya pilihan supaya genre horor ini nggak mendominasi gitu. Stop normalisasi setiap minggu tuh ada film horor di bioskop tuh stop. Gue bukan benci sama film horornya, tapi ketika film horor dibikin sembarangan, kualitasnya sampah, susah. Kapan mau majunya gitu. Orang-orang di luar sana tuh udah mikirin kayak gitu. Korea aja yang tadinya ceritanya cuman wanita kaya ketemu pria miskin, pria kaya ketemu wanita miskin, sekarang udah mulai ceritanya mulai tinggi nih, mulai keluar angkasa, bla bla. Akhirnya mereka udah naik kelas gitu. Tapi sekarang susah gitu. Bahkan sekarang nih ada kualitas-kualitas sinetron yang akhirnya naik ke bioskop. Aduh, itu susah gitu. Bahkan banyak banget kualitas OTT yang naik ke bioskop. Ya gimana mau menyaingi genre horor kalau genre-genre lain ya dibuat serampangan aja gitu. Jadi ini full video ngomel. Jadi semoga aja kalian ngerti kenapa masyarakat kita ini Indonesia ini kok suka banget sama horor. Ya salah satunya karena mungkin mereka nggak ada pilihan lain. Say no to horor yang sampah. Jadi mari kita hargai kualitas mulai sekarang. Lebih baik kita menjunjung kualitas daripada kuantitas guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pendapat kenapa sih film horor ini sangat digemari, apakah masyarakat Indonesia ini SDM-nya masih rendah?
Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget dengar pendapat kalian di komentar di bawah. Dan gue pengen juga mengajak kalian untuk menjadi agen perubahan. Cailah, agen perubahan. Untuk ya memilah-milah lah, kalau pengen nonton horor milah-milah yang benar-benar berkualitas aja ya. Oke, thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir. So, pendapat kalian gimana? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe dan suka dengan penjelasan juga pembahasan kita, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.